Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Blue Education. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan soal latihan dan pembahasan kemampuan spasial atau figural. Jadi di sini telah saya siapkan 10 soal. Jadi teman-teman bisa menjawabnya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa menyimak pembahasannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Untuk soal nomor 1, manakah gambar yang berbeda? Oke teman-teman, jadi ini ada suatu objek yang bentuknya sedemikian rupa. Coba teman-teman perhatikan mana gambar yang berbeda dari kelima gambar yang disediakan. Oke, sudah dikunci ya jawabannya. Oke, mari kita bahas. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini seperti perputaran atau rotasi ya. Jadi ini adalah gambar A, kemudian kita coba rotasi searah-arah jarum jam. Teman-teman perhatikan, setiap dia berotasi ya, dia akan membentuk gambar yaitu opsi C, opsi D, dan opsi E. Sementara dia tidak akan pernah membentuk gambar yang opsi B, teman-teman. Jadi, jawaban dari soal nomor 1 adalah yang B. Oke, sudah betul ya? Kemudian, mari kita lanjut soal nomor 2. Oke, ini sama ya. Manakah gambar yang berbeda? Jadi di sini ada suatu lingkaran yang mana di dalamnya ada persegi sebagai pusat ya. Kemudian ada 3 lingkaran, yaitu 2 lingkaran putih kecil dan juga lingkaran silang. Coba teman-teman perhatikan mana yang berbeda. Oke, teman-teman sudah mendapatkan jawabannya ya? Oke, teman-teman cukup perhatikan lingkaran yang silang ya. Coba perhatikan. Jadi untuk opsi A, C, D, dan E, lingkaran silang itu selalu berseberangan dengan lingkaran putih yang kecil, teman-teman. Sementara untuk opsi B, dia seakan-akan diapit oleh 2 lingkaran putih ini. Coba perhatikan ya. Lingkaran silangnya ada di tengah, kemudian di sebelah kiri dan kanannya itu ada lingkaran putih, teman-teman. Sementara yang lain tidak ya. Jadi di sini jelas bahwa jawaban dari soal nomor 2 adalah yang B. Oke, sampai sini teman-teman sudah betul atau belum? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, jadi ini nomor 3, manakah gambar selanjutnya? Jadi ini suatu gambar berpola, teman-teman. Jadi kita disediakan 5 buah gambar, dan gambar keenamnya ini seperti apa ya kira-kira ya? Oke, teman-teman sudah bisa membayangkan belum untuk jawabannya? Oke, di sini saya bantu ya. Jadi ini kan ada suatu persegi di mana di dalamnya ada beberapa garis yang disusun berliku ya. Teman-teman, clue-nya adalah coba hitung garis yang berliku ini ya. Contoh, pada gambar 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada gambar 1 ada 9 garis yang disusun berliku ya. Kemudian di sini teman-teman harus perhatikan tanda anak panahnya juga. Dari gambar 1 sampai gambar 5, anak panahnya ini seakan-akan berputar, teman-teman, tanpa mengalami perubahan arah ya. Jadi tanda panahnya hanya berputar saja, sementara arahnya selalu mengarah ke arah kiri, teman-teman. Jadi kalau kita hitung jumlah garisnya ya, dari gambar 1 itu ada 9 garis, gambar 2 8 garis, gambar 3 7 garis. Jadi setiap bertambah, jadi dari gambar 1, 2, 3, garisnya semakin berkurang 1, teman-teman. Kemudian tanda anak panahnya dia bergerak memutar berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian untuk opsi A, B, C, D, dan E, ini sudah saya hitung ya untuk jumlah garisnya. Karena pada gambar kelima ini ada 5 garis, berarti seharusnya gambar keenam ada 4 garis, teman-teman. Jadi teman-teman bisa skip saja opsi A. Kemudian teman-teman coba perhatikan. Kalau gambar kelima bentuknya seperti ini, berarti gambar keenam harusnya bentuknya seperti B, C, dan D ya. Kemudian kita tinggal memperhatikan tanda anak panahnya. Karena pada gambar kelima tanda anak panah berada di sebelah kiri bawah, berarti gambar keenam harusnya tanda anak panah ini berada di kanan bawah, teman-teman. Jadi opsinya yaitu B dan juga D. Nah, kemudian kita perhatikan arah anak panahnya, dia selalu ke kiri dari gambar 1 sampai ke 5. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, gimana? Kira-kira sampai sini bisa dipahami ya? Jangan sampai terkecoh ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk soal nomor 4.
Manakah gambar yang berbeda? Oke, di sini kita mencari gambar yang berbeda lagi ya. Oke, kalau kita perhatikan, ini kan tampak seperti arah mata angin ya, cuma dia ujung panahnya itu berbeda-beda teman-teman. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ada dua jenis anak panah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ujung awalnya seperti ini, ujung akhirnya seperti ini, kemudian anak panah kedua ujung awalnya lingkaran, sementara ujung akhirnya berupa segitiga. Nah, coba teman-teman perhatikan mana yang berbeda ya kira-kira? Sudah dapat jawabannya? Mari kita perhatikan gambar yang D, teman-teman. Nah, pada bagian yang saya lingkari, dia anak panahnya berbeda ya daripada dua jenis anak panah ini, di mana di sini segitiga ya, segitiganya ini seperti terbalik ya. Kemudian ujungnya yang di sini adalah persegi, sementara di sini seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya perbedaannya ya? Berarti jawaban dari soal nomor 4 adalah yang D. Oke, bisa ya sampai di sini? Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini manakah gambar yang tepat? Jadi ada 9 gambar ya. Tetapi di sini ada gambar yang kosong, teman-teman. Kita harus cari ini seperti apa. Maka kita harus lihat gambar baris ke-1 dan baris ketiga untuk mengetahui gambar yang kosong ini. Kalau kita perhatikan dari gambar baris 1, dia kan ada di pojok kiri atas. Kemudian yang gambar yang ini ada di pojok kanan bawah. Dia menjadi bergabung ya, bergabung di tengah-tengah persegi. Berarti seperti ini ya. Jadi di sini dari kiri atas bergerak ke tengah, dari kanan bawah bergerak ke tengah, terus bergabung ya di sini ya. Kemudian untuk yang baris ketiga, dia kan lingkarannya berada di tengah-tengah atas, kemudian yang ini ada di tengah-tengah bawah, dan dia menuju pusat persegi, teman-teman. Jadinya dia bergabung seperti ini. Nah, kita sudah dapat polanya ya. Berarti pada baris kedua seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi dari kiri bawah menuju pusat, kemudian dari kanan atas menuju pusat. Hasilnya yang mana? Nah, hasilnya antara opsi B dan opsi D. Nah, perlu kita perhatikan ya. Untuk opsi B dan D, perbedaannya adalah untuk opsi B dia saling tumpang tindih, tapi kelihatan ya tumpang tindihnya seperti segitiga yang transparan. Kemudian untuk opsi D, dia ada gambar yang di depan, ada gambar yang di belakang ya. Jadi gambar yang di belakang ketutupan gambar yang di depan. Kalau kita lihat dari gambar sebelumnya ya, dia selalu tumpang tindih, kelihatan ya. Jadi tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, seperti transparan begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, sekarang kita menuju gambar yang keenam. Manakah gambar selanjutnya? Jadi ini adalah gambar berpola, teman-teman. Ada 5 buah gambar. Di sini kita harus mencari gambar yang keenam. Nah, kalau kita perhatikan ini kan anak panah ya. Dari gambar 1 ke gambar 2, anak panahnya berpindah tempat seperti berotasi ya. Dan anak panahnya cuma ada 1. Nah, pada gambar ketiga anak panahnya jadi 2, teman-teman. Tetapi ujung anak panahnya berubah dari yang semula seperti ini menjadi lingkaran. Nah, kemudian pada gambar keempat, anak panahnya tetap 2 dan ujungnya tidak berubah ya, tetapi dia berotasi, teman-teman. Jadi rotasinya berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kita lihat-lihat, pokoknya setiap 2 gambar maka akan ada 1 anak panah tambahan dan ujung anak panahnya berubah. Nah, gambar kelima, dia kan ada 3 anak panah. Berarti gambar ke-6 juga ada 3 anak panah. Nah, kebetulan opsi A sampai E 3 anak panah semua ya. Kemudian karena gambar kelima ujungnya seperti ini, maka kita cari gambar yang mirip, yaitu gambar yang C dan juga E. Nah, sekarang kita perhatikan pergerakannya seperti ini. Kalau dia berlawanan arah jarum jam tanpa mengalami perubahan yang lain ya, berarti seharusnya dia jawabannya adalah yang E, teman-teman. Ya, kira-kira bisa ditangkap ya? Oke, kira-kira teman-teman sudah benar berapa ya dari ke-6 soal ini ya? Oke, kita lanjut ke gambar yang ke-7. Manakah gambar selanjutnya? Oke, di sini
kita berbeda ya, ada 4 buah gambar dan disuruh mencari gambar yang kelima. Oke, kalau kita perhatikan ya, ini kan ada suatu gambaran putih, di tengah-tengahnya ada objek berwarna hitam. Gambar ke-1, objek luarnya lingkaran, sementara objek di dalamnya adalah segitiga hitam. Pada gambar kedua, objek luarnya segitiga, objek yang di dalam adalah segi 5. Pada gambar ketiga, objek luarnya adalah segi 5, objek yang dalam adalah segi 4. Begitu pula seterusnya ya. Berarti teman-teman, objek yang di dalam dia akan menjadi objek yang di luar pada gambar selanjutnya. Nah, karena pada gambar keempat ini objek yang di dalam adalah segi 6, maka pada gambar kelima objek yang di luar adalah segi 6 juga, teman-teman. Nah, kebetulan di sini opsi B dia hanyalah satu-satunya segi 6 yang menjadi objek luar. Jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjut soal nomor 8. Manakah gambar selanjutnya? Nah, coba teman-teman perhatikan, terus coba jawab ya. Oke. Saya beri waktu beberapa detik ya. Nah, ini sepertinya simple ya teman-teman, tapi cukup membingungkan kalau kita tidak tahu caranya. Jadi ini ada suatu anak panah. Dia selain bergerak, dia juga mengalami perubahan posisi teman-teman. Kalau kita perhatikan dari gambar 1, kedua, ketiga, jadi dia bergeraknya diagonal ya. Pojok, tengah, pojok lagi. Jadi pergerakannya seperti ini teman-teman. Nah, setiap dia bergerak dari gambar 1 ke gambar 2, ini kan pojok ya. Dari pojok ke tengah, dia mengalami perubahan posisi. Seakan-akan dia dicerminkan teman-teman. Jadi setiap bergerak, dia dicerminkan seperti ini. Nah, pada gambar kelima dia kan sudah ada di pojok ya. Nah, berarti pada gambar ke-6 dia harusnya berada di tengah teman-teman. Jadi kita bisa pilih opsi B, D, dan E. Tinggal kita lihat perubahan posisinya seperti apa. Karena di gambar kelima seperti ini, kalau kita cerminkan ya, berarti pada gambar ke-6 dia ada di tengah dan gambarnya adalah yang B. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 9. Manakah gambar selanjutnya? Oke, ini soal berpola lagi ya. Wah, ini tampaknya agak padat ya gambarnya ya. Tapi kita coba saja ya. Oke, dari gambar 1, 2, 3, dan seterusnya, sepertinya ini mengalami pengurangan lingkaran hitam, teman-teman. Ya, kemudian pada gambar ganjil, objek yang di tengah itu selalu putih ya. Kemudian pada gambar yang genap, objek yang di tengah adalah hitam, teman-teman. Dan objeknya ini selalu berubah-ubah ya, setiap pola ya. Dan kita tidak tahu gambar selanjutnya seperti apa. Yang penting dari gambar 1 sampai 5, dia tidak ada yang sama ya untuk objek yang di tengah ya. Oke, jadi seperti ini ya perbedaannya. Berarti karena pada gambar kelima, dia hanya ada 6 lingkaran hitam. Dan dari gambar 1, 2, 3, dia mengalami pengurangan 2 lingkaran hitam, maka pada gambar ke-6 harusnya ada 4 lingkaran hitam. Nah, gambar ke-6 kan genap ya, berarti dia objek yang tengah adalah genap juga teman-teman. Berarti kita bisa pilih opsi B dan juga opsi D. Kemudian kita tinggal perhatikan untuk objek yang di tengah. Nah, untuk opsi D, segitiga terbalik ini kan sudah digunakan pada gambar kedua. Maka untuk gambar ke-6 harusnya yang B teman-teman, karena objek yang di tengah ini tanda plus ya, dia belum pernah digunakan sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita menuju soal yang terakhir. Waduh, apalagi ini teman-teman? Jadi ini kayak tanda anak panah melengkung ya. Kemudian ada segitiga. Manakah gambar yang berbeda? Oke, untuk soal seperti ini ya, biasanya kita hitung ya teman-teman. Kita hitung objeknya. Kalau kita hitung ya, ini total dari opsi A sampai E ini sama ya. Total ada 7 objek dalam persegi tersebut. Tetapi yang berbeda adalah jumlah anak panah dan segitiganya. Kita hitung ya. Oke, untuk objek A tanda anak panahnya ada 4, 6, dan seterusnya. Untuk segitiganya ini sudah saya catat seperti ini. Nah, tanda anak panah itu jumlahnya genap, kemudian segitiga jumlahnya ganjil, kecuali yang C teman-teman.
Untuk opsi C, tanda anak panahnya hanya 3. Segitiganya adalah 4. Nah, berbeda kan daripada yang lain. Berarti gambar yang berbeda dari opsi ini adalah yang C ya. Oke, dari 10 soal yang telah saya berikan, kira-kira teman-teman benar berapa? Saya harap bisa benar semua. Tetapi kalau belum, tidak apa-apa teman-teman. Kita masih bisa berlatih lagi untuk bisa menyiapkan ujian dengan lebih baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya.